kalian secara otomatis pula mengetahui bagaimana cara Revolusi. mereka menyelesaikan permasalahan yang muncul di kantor mereka. Gitu. Nah, kemudian bagaimana syarat pengambilan kerja praktek gitu ya. Syarat pengambilannya ini saya cek ya di moderator, lulus 100 SKS benar nggak? Iya benar Bu. Lulus 100 SKS dan juga lulus mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Iya benar. Ya, jadi ada dua persyaratan yang diambil, ada dua persyaratan yang diambil untuk mengambil mata kuliah kerja praktek ini. Jadi kalian bisa lulus 100 SKS. Asumsinya kalau misalkan per SKS per semester itu kalian mengambil mata kuliah berapa SKS? 22 sampai 24 kan ya. Kalau misalkan 22 aja berarti kan paling enggak 22 kali 4 88 kali 5. Paling enggak semester 5. Semester 5 atau semester 6 kalian akan mengambil mata kuliah kerja praktek ini. Gitu ya. Nah, kenapa harus lulus mata kuliah rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak itu salah satu dasar untuk membuat sistem. Jadi, nanti secara apa ya? Secara kasat aja kalau misalkan kalian kerja praktek di suatu tempat, kalian ditanya jurusan apa, informatika, pasti akan dikenai beban yang kaitannya dengan data. Nah, kaitan dengan data itu bisa jadi kalian diminta untuk membuat suatu sistem. Nah, makanya kalian harus lulus untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya. Nah, ini menjadi beban sendiri ke kita sih sebenarnya melepas kalian di dunia kerja ketika kalian belum lulus gitu ya. Karena satu, keilmuan yang kalian peroleh belum full, belum keseluruhan. Terus yang kedua, kita takut kalian tidak bisa menjaga nama baik institusi kita. Gitu. Tapi mau nggak mau, karena ini untuk kebaikan mahasiswa juga, akhirnya kita melepas kalian di dunia kerja. Nah, kemudian syaratnya lagi apa? Syaratnya lagi adalah kerja praktek diinputkan ke KRS ya. Dengan asumsi bisa diselesaikan semester tersebut. Jadi, jangan sampai kalian mengentri KP, tapi tidak ada keinginan untuk KP di semester itu. Gitu ya, akan sangat merugikan sekali. Akan sangat merugikan sekali bagi kalian di sini. Waktunya akan habis satu semester itu gitu ya. Bagaimana kalau kalian ngantri KRS tapi nggak bisa diselesaikan di semester itu? Ya berarti KP-nya akan bernilai E dan kalian harus mengentri kembali di semester selanjutnya. Gitu ya. Dan ini sangat banyak ya model mahasiswa yang seperti ini ya. Mungkin beberapa dari kalian pun juga sudah pernah mengambil beberapa kali KP tapi nggak diselesaikan ya. Nah, ini adalah salah satu permasalahan kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan KP di semester kalian KRS-an. Karena ketika kalian tidak menyelesaikan KP di semester tersebut, maka beban kita untuk meluluskan kalian akan berkurang. Jadi harusnya target kita 100 untuk dapat lulus gitu ya. Ternyata KP-nya banyak yang nggak ngikut, akhirnya targetnya tidak tercapai. Karena prodi itu punya target juga ya. Prodi itu punya target untuk mahasiswa yang lulus di semester ini atau dalam 1 tahun itu mahasiswa lulusnya berapa, mahasiswa kerja prakteknya berapa, kemudian mahasiswa yang ikut-ikut PKM gitu yang dapat penghargaan itu berapa, itu kita punya target. Nah, target kita tidak tercapai nih kalau misalkan kalian ngentri KRS tapi tidak bisa diselesaikan di semester tersebut. Kok suaranya menggaung ya? Iya Ibu, suaranya kayak patah-patah. Kayak patah-patah.
kayak dengung gitu, Bu. Sekarang enggak? Udah enggak. Itu tadi kayaknya ada temanmu yang nyalain ini deh. Oh, ya. Monggo dilanjut, Bu. Ya. Oke, kemudian bagaimana syarat pengajuan kerja praktek? Syarat pengajuan kerja prakteknya seperti biasa ya. Kalian mengambil mata kuliah kerja praktek, kemudian minta persetujuan dosen wali mengecek gitu ya. Kemudian dosen wali menyetujui KRS-annya. Kemudian kalian menentukan tempat kerja prakteknya. Kalian menentukan tempat kerja prakteknya. Nah, kemudian mengisi formulir pengajuan kerja praktek, gitu ya. Kemudian memproses di bagian akademik. Akademik nanti akan mengirimkan surat. Surat selesai, kalian kirimkan surat beserta proposalnya ke instansi tujuan, gitu ya. Kalau misalkan diterima, maka kalian bisa melaksanakan kerja praktek. Tuh. Kerja praktek itu butuh yang namanya dosen pembimbing kerja praktek ya. Dosen pembimbing kerja praktek ini diberikan oleh prodi. Jadi sebisa mungkin itu sejumlah dosen yang ada di prodi ini memiliki tanggung jawab untuk beberapa mahasiswa yang mengambil kerja praktek. Gitu. Sudah kalian lihat ya dosen pembimbingnya siapa? Untuk semester ini? Iya, sudah, Ibu. Sudah. Nah, kalau sudah tahu, apakah kalian sudah menghubungi beliau-beliau ini? Ada beberapa yang sudah, Ibu, tapi ada beberapa juga yang belum. Ada beberapa Mungkin. yang sudah, ada beberapa yang belum. Ya. Jadi, kalian harus berkomunikasi ya dengan dosen pembimbingnya ya. Apa tujuan kita memberikan dosen pembimbing? Tujuannya adalah untuk mengarahkan. Jadi nanti kalian kan ke tempat kerja praktek ya. Kemudian kalian yang pastinya tahu permasalahan apa yang muncul di sana. Nah, permasalahan itu kalian kemukakan, kalian omongkan dengan dosen pembimbingnya. Pak atau Bu, saya kerja praktek di tempat ini nih. Kemudian saya memperoleh permasalahan di tempat tersebut tuh permasalahannya ini. Bagaimana cara penyelesaiannya gitu ya. Dosen pembimbing akan mengarahkan kalian sesuai dengan batas itu dalam artian waktu dan juga skup sejauh mana kalian mengerjakan sistem kalau misalkan membuat sistem gitu ya. Karena bebannya nggak banyak, cuma 2 SKS. Beda dengan skripsi yang 6 SKS ya. Tuh. Jadi pasti nanti akan disempitkan skupnya atau permasalahannya dalam pelaksanaan kerja praktek ini. Gitu. Nah, kemudian setelah dosen pembimbing mengarahkan, maka selanjutnya adalah mengerjakan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Nah, dalam penyelesaiannya itu kalian juga komunikasi dengan dosen pembimbing. Jadi, tugas dosen pembimbing adalah mengarahkan ya, bukan hanya melihat di awal itu kamu kerja praktek di mana, kemudian di akhir laporanmu jadi kamu langsung bilang, Bu, saya sudah selesai gitu ya untuk laporan kerja prakteknya, jangan. Tapi usahakan bertemu untuk membicarakan ini yang mau diselesaikan apa, saya mau membuat apa, gitu ya. Kemudian kalau ada kendala-kendala terkait kerja praktek, kalian juga harusnya ngobrol ke dosen pembimbing supaya beliau bisa memberikan solusi. Nah, itu berlangsung selama 2 bulan. 2 bulan itu minimal ya. 2 bulan itu minimal. Untuk masuknya gimana, Bu? Masuknya setiap hari atau masuknya setiap minggu? Nah, itu terserah. Tergantung dari tempat instansi. Jadi kalau misalkan kalian kerja praktek di instansinya menginginkan kalian masuk setiap hari, kalian harus punya batasan bahwa setiap hari itu dalam waktu 1 bulan saja. Tapi penyelesaian sistemnya itu 2 bulan.
Jadi kalau misalkan 1 minggu cukup 2 kali, ya nggak masalah 1 minggu 2 kali. Tuh ya, jadi disesuaikan. Nah, ketika sudah selesai, maka kewajiban kalian belum selesai. Kalian harus membuat laporan kerja praktek. Laporan kerja praktek untuk draftnya bisa dilihat di format penulisan kerja praktek, ada enggak ya Mas ya? Di mana Ibu? Nah ini saya nggak ngerti nih di mana ya biasanya kalau dulu kalian melihat format-format penulisan tuh ya. Kalau di websitenya Infor nggak ada kah? Tahun lalunya itu. Kurang ngerti Bu, soalnya saya juga baru pertama kali KP. Oh ya ya ya. Biasanya ada format penulisan laporan yang diberikan kepada mahasiswa ya. Ya nanti mungkin bisa dikoordinir Himatif juga untuk memasukkannya ke dalam websitenya Infor ya. Supaya Baik nggak Bu, bingung. Oke. Nah, baik. kemudian sesuai dengan format tersebut, laporan dibuat ya. Kemudian di sini ada pelaksanaan ujian ya. Tapi karena sekarang itu 2 SKS, maka tidak ada ujian KP. Jadi penilaian itu diserahkan sepenuhnya ke dosen pembimbing. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, maka laporan kerja prakteknya itu diserahkan ke prodi. Nah, jadi diserahkan ke, kalau di sini ditulisnya di instansi, perpustakaan, fakultas, dan universitas ya. Nah, kalau saat ini itu dipersempit hanya di prodi dan juga di instansi saja, kalau berkenan instansinya. Gitu. Kemudian, bagaimana dengan pelaksanaan semester ini? Genap 2021-2022 ya. Semester ini itu merupakan awal kita melakukan perubahan model perkuliahan dari online menjadi online offline, gitu ya. Jadi untuk semester ini pun itu kerja praktek mengikuti konsep tersebut. Jadi ada tiga pilihan yang bisa kalian pilih ya untuk semester ini. Jadi yang pertama, kalian bisa KP offline di instansi. Tapi pastikan kalian sudah punya instansi yang dituju. Tuh. Jangan saya tidak ingin kalian ingin KP offline, tapi saat ini kalian belum punya tempat kerja praktek. Kalian harus mencari dulu, kemudian kalian harus menghubungi. Itu butuh waktu ya. Dan waktu sekarang ini sudah perkuliahan minggu keempat ya. Nah, ini akan sangat sulit bagi kalian ketika kalian masih belum memiliki tempat tujuan. Nah, ada pilihan yang lainnya. Pilihan yang lainnya yaitu membuat tutorial project. Tutorial tetap sama seperti yang kemarin, buku tutorial gitu ya. Tapi yang kemarin itu kita evaluasi ya. Karena banyak tutorial-tutorial yang mirip dengan pengerjaan-pengerjaan buku e-book ya. Nah, ini diakalinnya dengan pembuatan project. Jadi untuk saat ini tutorialnya itu tutorial project. Tutorial project itu gimana? Tutorial project itu ini nih, step by step. Tutorialnya itu menjelaskan cara untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu secara bertahap, secara tahapan per tahapan. Contoh nih, kita misalkan membuat chatbot ya, membuat chatbot untuk untuk e-marketing misalkan nih kalian kerja praktek, kalian punya ide di Shopee itu kan banyak yang bertanya tuh. Nah kemudian jawabannya itu lama dari pemilik tokonya misalkan ya. Jadi kalian ingin membuat chatbot otomatis dengan data dari penjualan produk tersebut. Harapannya yang jawab itu bukan manusia, yang jawab itu adalah robot.
Sehingga ketika user bertanya, itu bisa dijawab langsung oleh robotnya. Atau aplikasi jualan online. Kalian ingin membuat konsepnya e-bisnis ya, e-marketing gitu ya. Kalian membuat konsep jualan online-nya dengan model kayak Shopee, tapi basisnya mungkin basis berbeda. Misalkan aja basisnya simulasi game atau gimana. Oh, susah ya. Ya, contohnya aja kayak model Shopee gitu ya. Nah, ini apa yang dijadikan tutorial? Apa yang kamu jadikan, apa yang kamu tulis gitu ya? Yang kamu tulis adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama apa? Ceritakan tuh. Kemudian screenshot codingannya. Kemudian ceritakan codingannya. Codingan yang ini tuh untuk ini, coding yang ini tuh untuk ini gitu ya. Nah, kemudian setelah tahap 1 selesai, kemudian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya tuh kamu jelaskan juga. Nah, jadi modelnya itu tutorial project seperti itu. Tuh ya. Jadi kamu membuat sistem dulu, setelah membuat sistem dengan kasus yang ada, maka selanjutnya kamu membuat laporan dengan bentuk buku tutorial. Itu tutorial project. Nah, kemudian yang ketiga ini ada kaitannya dengan mereview paper untuk bidang tertentu. Jadi, ini baru mungkin ya di semester ini, karena semester kemarin-kemarin tidak ada. Nah, ini kalian ambil bidang tertentu, misal ini ada klasifikasi teks ya. Misal kamu fokus ke klasifikasi teks. Kamu ambil paper 5 tahun dari sekarang. Jadi kumpulkan paper sebanyak-banyaknya. Berapa banyak literatur model metode review paper ini, berapa paper Bu? Kalau SLR itu banyak ya, bisa sampai 30 paper. Terus kamu rangkum menjadi satu, dibuat dalam konsep tabulasi teknik. Nah, ini modelnya apa? Model seperti ini bukan buku ya. Jadi ini modelnya kayak model jurnal ya. Jadi kalian membuat model dengan konsepnya jurnal. Nah, metodenya adalah metode SLR. Apa itu metode SLR? Harusnya kalian sudah pelajari di metodologi penelitian. Kalau misalkan belum, kalian carilah tutorial-tutorial mengenai metode SLR. Apa itu gitu ya. Atau misalkan kalau kalian bingung apa itu, bagaimana cara mereview paper gitu ya, bagaimana bentuknya review paper dengan metode SLR, coba cari di bawah Google. Cari jurnal yang review paper dengan menggunakan SLR. Itu ada itu. Nah, jadikan itu contoh. Jadi untuk semester ini tuh ada 3. KP offline, tutorial project berbentuk buku, review paper berbentuk paper. Gitu. Nah, kemudian ini terserah kalian mau ngambil apa. Yang jelas ketika memilih, pastikan semester ini tuh tinggal berapa bulan, kemudian kira-kira mana yang bisa cepat untuk kamu bisa selesaikan. Yang untuk 2 dan 3 ini ya, kalau kalian memilih yang nomor 2 atau memilih yang nomor 3, berarti kalian harus segera menghubungi dosen pembimbing. Supaya tahu, kalau misalkan tutorial project, kasusnya apa. Dan supaya bisa kalian kerjakan. Kemudian kalau mereview paper, topiknya apa? Itu, supaya bisa jelas. 2 ini ya. Kalau yang KP offline, yang harus dipastikan instansi. Instansinya harus ada. Tuh. Nah, tapi itu tidak berlangsung setiap semester, karena semester ganjil, semester depan, 2000, salah ini ya, semester ganjil 2000 berapa, Mas? Betul ya, 2022-2023 ya. Itu model KP akan kembali seperti semula, supaya kita bisa melihat dan memastikan tujuan kerja praktek itu benar-benar tercapai. Jadi pelaksanaannya tetap offline di perusahaan atau instansi.
Gitu ya. Nah, permasalahan yang muncul apa nih? Ketika nantinya kerja praktek itu dilaksanakan secara ini ada mahasiswa yang belum ngambil kerja praktek tapi ikut enggak? Enggak ada ya. Nah, berarti nanti perlu disosialisasikan ke teman-teman yang belum mengambil kerja praktek ya, atau yang berencana mengambil kerja praktek semester ganjil. Karena modelnya adalah offline. Nah, permasalahannya adalah banyak mahasiswa yang entry KP, tapi tidak bisa menyelesaikannya di semester tersebut. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, KP banyak yang bentrok dengan perkuliahan reguler. Jadi kalian diharuskan masuk hari Senin Selasa misalkan di perusahaan gitu ya. Tapi Senin Selasa itu kalian kuliah gitu. Jadi bingung, akhirnya bentrok. Nah, permasalahan ini sering terjadi. Nah, kita memberikan solusi nih. Solusinya apa? Yang pertama, bagi yang ingin KP ya, bagi yang ingin KP offline di semester depan ya. Yang pertama adalah pada waktu akhir semester, silahkan cari tempat KP. Jadi akhir semester, ketika mencari tempat KP, kalian tidak harus mengentri KP. Ya, jadi ini mahasiswa yang niat untuk mengambil KP di semester ganjil, diomongin akhir semester cari tempat KP, gitu ya. Tempat KP dapat kalian buat surat pengantar. Kalian buat surat pengantar, kemudian isi G-form daftar KP-nya. Jadi ketika surat pengantar itu sudah diterima oleh perusahaan dan perusahaan ACC gitu ya, menyetujui, maka langsung mengisi daftar KP. G-form daftar KP-nya itu langsung diisi. Perlu perlu ngentri KRS KP? Enggak perlu. Kalian langsung ngentri G-form-nya. Nah, kemudian ketika tanggal tutup daftar KP selesai, maka akan dibagi dosen pembimbing. Jadi pembagian dosen pembimbing itu di akhir semester sekarang ya. Bukan di pertengahan semester. Kalau yang kemarin-kemarin kan di pertengahan semester ya. Nah, kalau yang sekarang saya ubah di akhir semester, mulai semester besok. Jadi pendaftaran KP-nya itu di akhir semester. Gitu. Atau paling lambat lah pembagian dosen pembimbing itu di awal semester. Tujuannya apa sih di akhir semester itu gitu ya? Tujuannya supaya ketika liburan kalian dapat melakukan kerja praktek. Gitu. Jadi selama ini kan kerja prakteknya dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif ya. Nah, saya karena permasalahan yang sebelumnya ada, itu maka solusi yang bisa diambil adalah kerja praktek. Kalau kalian mau, kalian akan melaksanakan kerja praktek itu pada waktu liburan. Liburan semester genap kan lumayan banyak nih ya. Nah, itu kalian pakai untuk memulai KP. Atau setidaknya kalau misalkan nggak banyak, awal-awal itu kalian nggak bentrok dengan kuliah. Dan kalian sudah tahu jadwal masuk ke instansi kerja prakteknya itu hari apa. Sehingga ketika ngentri KRS perkuliahan reguler, kalian bisa memilih waktu. Jadi biar ada kegiatannya tuh liburan-liburan kalian tuh. Bisa KP gitu, enak ya. Nah, harapannya di awal semester kalian mengentri KRS KP ya. Di awal semester itu kalian tinggal membuat laporan aja. Jadi laporannya akhirnya dibuat di semester ganjil, bukan pelaksanaannya yang dibuat di semester ganjil. Nah, sehingga nilainya itu bisa masuk di semester kalian ngentri KP. Gitu. Ya, ini mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman yang belum mengambil kerja praktek ya. Oke. Itu kerja praktek Mas Moderator
Mungkin bisa Iya, Bu. ini dulu. Lanjut ke pertanyaan dulu ya, Bu, untuk Ya. mengenai sosialisasi dari kerja praktek ini. Ya, itu teman-teman untuk penjabaran dari sosialisasi KP. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai sosialisasi KP pada semester genap 2021-2022. Monggo. Ini Bu, ada yang bertanya dari Mas Deden Nureka Abdi. Apakah jika KP semester sebelumnya mengambil buku tutorial dan belum selesai, apakah judul buku tutorial dapat diambil dan dilanjutkan kembali pada semester ini, Bu? Siapa itu, Mas? Dari Mas Deden Nureka Abdi. Mas Deden ada nggak? Ada ini, Bu, dalam. Nah, jadi Ya. yang judul yang lalu, Mas Deden, kamu pelaksanaan kerja prakteknya, pembuat tutorialnya sudah sampai mana? Kalau misalkan sudah sampai tengah, lanjutkan dengan dosen pembimbing yang tetap ya, tidak sesuai dengan list yang kemarin. Kalau kamu mengambil lagi. Nah, tapi kalau misalkan masih awal, kamu merubah ini, Mas ya. Disesuaikan lagi dengan dosen pembimbingnya ya. Jadi sosialisasi, konsultasi ke dosen pembimbingnya, apakah masih bisa dilanjutkan atau berubah judul. Gitu. Gitu Mas Deden, bisa menjawab? Ya Bu, lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, monggo dari Mas Agung Muhammad Ihya Ulumuddin. Banyak orang nih. Iya, Bu. Itu di mana itu, Mas? Monggo. Mana suaranya Mas Agung? Monggo bisa langsung bersuara aja, Mas Agung. Bertanya. Masih mute itu. Oh, nggak bisa aktif, Bu, katanya. Oh, dicat aja. Udah. Ini Bu mau bertanya yang KP offline tadi. Jadi ini misal kita udah dapat tempatnya itu baru nanti laporan ke dosen pembimbingnya kayak gitu. Kamu mau KP offline lah? Iya, Ibu. Sudah ada ke tempat kerja prakteknya? Sudah nyari dan dapat beberapa dan itu tinggal disuruh ngirim itu aja Bu, CV kayak gitu. Cuma kemarin belum tak kirim, soalnya masih belum tahu maksudnya mekanismenya itu nanti kayak gimana. Oh, kamu boleh menghubungi dosen yang bersangkutan, Mas. Langsung ya. konsultasi. Ya, jadi banyak-banyaklah ngobrol dengan dosen pembimbing ya, supaya bisa mengarahkan. Nanti kamu cerita tempat kerja prakteknya apa, kemudian pelaksanaannya disesuaikan ya, diatur ya, supaya bisa selesai semester ini ya. Karena agak susah nih Mas kalau offline. Ntar lagi juga Ramadan sama puasa sama Hari Raya Idul Fitri. Sudah banyak kepotong dengan itu. Entahlah kalau misalkan kamu mau aktif di bulan tersebut ya nggak masalah. Jadi kalau misal jadwalnya itu bisa disesuaikan nggak masalah ya Bu ya? Ya. Jadi tergantung kamu dan juga tempat, juga dosen pembimbing ya. Usahakan kalau misalkan kamu mengambil yang offline, nggak apa-apa.
tempat kerja prakteknya ada, oke. Surat pengantarnya udah? Belum ada, Bu. Belum tahu Nah, soalnya. surat pengantar itu bisa dibuat segera. Konsultasi dulu dengan dosen pembimbing ya. Bisa atau enggaknya. Kemudian surat pengantar dibuat. Baru kalau misalkan disetujui oleh pihak sana terkait dengan surat pengantarmu, oke, silahkan dilakukan, Mas. Untuk ini juga Bu mau tanya, untuk tempat KP-nya itu apakah ada batasan kayak harus di tempat kayak gini, terus di bidang yang seperti apa kayak gitu? Sebenarnya semua tempat itu kalau saat ini ya teknologi informasi sudah dipakai di mana-mana ya. Jadi harusnya tempat apapun itu kamu bisa mengambil celah untuk mengambil topik teknologi informasi yang bisa digunakan di tempat tersebut. Ya, contoh aja nih, misalkan apa Mas tempatmu, Mas? Kemarin itu cari Bu, ada yang di bidang di UI UX sama di desain grafis kayak gitu. Oh, kalau itu kan memang sudah ini ya, memang sudah bidangnya informatika kan? Jadi Ya, nggak takut salah gitu Bu, nanti udah daftar gitu. Nggak masalah. Tapi di sana bisa langsung masuk nggak, Mas? Biasanya kan ada tempat yang favorit itu harus menunggu gitu. Tempat yang gede-gede, perusahaan yang besar-besar itu harus menunggu dulu tuh surat terjawab tuh. Kemarin sih udah chat sih Bu, dan disuruh tinggal ya sampean kirim CV dulu sama portofolio, nanti kami ACC kayak gitu. Oh ya udah. Ya pastikan itu bisa mudah gitu ya, nggak menunggu waktu yang lama. Itu Bu, mungkin ada batasannya. Saya terakhir nih konfirmasi itu kapan. Takutnya nanti memang nggak bisa, saya ganti ke yang buku tutorial tadi. Nggak bisa, itu kamu sendiri yang harus mengira-ngira nih. Jadi pelaksanaannya kan paling nggak 1 bulan masuk ya. 1 bulan masuk tadi. Kalau misalkan keseluruhannya kan 2 bulan nih KP. Tapi kalau misalkan masuk setiap hari ya paling nggak sebulan lah. Atau misalkan sebulan kamu mencari permasalahan, sebulan kamu mengerjakan, cari solusi menyelesaikan permasalahan itu. Gitu Mas. Atau misalkan mereka nggak masalah kamu ngerjakan di rumah gitu ya nggak apa-apa. Kamu di rumah. Artinya ada apa namanya ya, ada perjanjian dengan tempat kerja praktekmu nih. Kamu perlu masuk berapa kali di sana, kemudian kamu perlu mengerjakan apa, kamu bantu menyelesaikan apa gitu ya. Karena kita nggak ingin kalian cuman duduk kemudian suruh masukin data gitu aja, enggak loh ya. Kan penerapan ilmu. Tadi tujuannya adalah menerapkan ilmu yang diperoleh di kuliah. Nah, jadi setidaknya kamu mengimplementasikannya dalam bentuk sistem. Sistemnya sistem sederhana aja sih. Cukup beberapa fitur aja, nggak perlu kompleks kayak skripsi. Nah, batasan-batasan kekomplekan pengerjaannya itu diskusikan dengan dosen pembimbing. Ya. Ya Bu, terima kasih. Kalau misalkan agak susah, Mas, segera rubah ini ya, rubah skema ya. Oh ya Bu. Sekarang sudah pertemuan 4 ya. Ya. Kamu lihat tuh di kalender tuh, pertemuan ke-16 kapan nih? 16 tuh selesai pertemuan kita kan? Ya, kalau 4 berarti kurang berapa, Mas? Kurang 12 ya? 12 itu dibagi 4 berarti kurang 3 bulan lagi. Nah, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Oke, Mas Agung. Ya, teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan kembali untuk mengenai sosialisasi KP. Udah jelas ya kalau KP ya. Ini ada yang berapa kali sudah ngentri KP nih, nggak lulus-lulus. Mas Gigi kayaknya nih.
Iya, yang angkat tangan ya. ini ada yang bertanya lagi. Monggo, Mas Gigi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga teman-teman Himatif Siang. dan teman-teman semua. Enggak sih, Bu. Bukan mau tanya, cuman mau minta tolong nanti untuk tadi apa itu PowerPoint ya Bu ya, yang Bu sampaikan mungkin nanti bisa di-share di grup informatika KP biar teman-teman benar-benar yakin dengan langkah yang nanti mereka ambil. Oke. Seperti itu Bu. Ya biar juga jadi hal yang mencerahkan buat teman-teman. Tuh. Biar gak nanti bolak-balik tanya ke himpunan atau bolak-balik tanya ke dosen pembimbingnya kan, padahal sudah dijelaskan di sini. Jadi tinggal dilihat PowerPoint yang Ibu sepaparkan tadi. Seperti itu aja sih Bu. Makasih Bu. Oke Mas, terima kasih ya. Nanti Oke. saya buat PDF, kemudian saya kirimkan ke Himatif untuk di-share ke teman-teman mahasiswa semua ya. Baik Ibu. Ya teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali mengenai sosialisasi kerja praktek. Bila tidak ada, bisa dilanjut ke sosialisasi skripsi, Bu. Bentar. Oke, Bu. Nah, sosialisasi skripsi. Sosialisasi skripsi ini ada berapa orang yang ngambil skripsi? Bisa angkat tangan yang mengambil skripsi. Tiga, 5. Ibu. Oke. 9 Ibu. Oke. Itu Ibu, suaranya Ibu kekecilan Bu. Suara saya? Iya. Suara saya. Bentar. Ini Mas? Masih kecil? Masih Bu. Barangkali anunya kurang dekat Bu. Anissa bisa dikecilin suaranya. Gini? Ya lumayan Bu. Ini Mas? Aman? Iya Bu. Dengar. Ya aman Bu. Ya oke. Ini sambil lalu saya buat ya. Untuk yang tugas akhir ya. Bentar saya share. Iya Bu. Sosialisasi skripsi, saya belum buat selesai nih. Sosialisasi skripsi ini skripsi ya. Nama kita adalah skripsi, bukan tugas akhir ya. Ada kaitan apa tugas akhir dengan skripsi sama aja, cuman supaya kalian sama semua persepsinya sekarang dirubah menjadi skripsi semua di kurikulum. Nah, skripsi di semester genap 2021-2022 ya. Ada yang namanya pembimbingan skripsi. Pembimbingan skripsi ini prosesnya seperti apa sih? Pembimbingan skripsi itu sebentar. Ini saya kasih aja gini. Skripsi itu apa? Skripsi itu adalah membuat sistem ya.
Kalau di informatika itu tidak ada analisa. Yang ada adalah pembuatan sistem. Pembuatan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan yang real ya. Penerapan keilmuan Nah, jadi skripsi ini membuat sistem. Membuat sistem untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang bagaimana? Permasalahan yang real. Real itu apa? Nyata Ya, Ibu. benar. Jadi permasalahan yang benar-benar ada, gitu ya. Permasalahan yang benar-benar ada dan nyata. Penerapan keilmuan yang kalian peroleh di kuliah digunakan dalam sistem tersebut. Jadi ilmu yang kalian dapat itu kalian buat di dalam sistem itu, gitu ya. Jadi ada metode. Ini untuk S1 ya. Untuk S1 itu targetnya adalah penerapan metode dalam suatu sistem untuk menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan permasalahan tertentu. S1 adalah penerapan metode ya. Jadi, yang perlu kalian garis bawahi adalah penerapan metode. Kalian tidak perlu membuat metode baru. Kalian tidak perlu menganalisa bagaimana kalau metode itu diterapkan di dalam permasalahan ini, gitu ya. Tapi yang kalian perlu tahu adalah bagaimana menerapkan metode dalam suatu sistem kalian. Yang digarisbawahi adalah penerapan metode. Jadi kalian harus benar-benar paham metodenya. Nah, sekarang ini kan agak susah ya. Banyak library-library yang memudahkan kalian dalam membuat suatu metode. Jadi kalau dulu, mungkin kalau masih bahasa pemrograman sih, itu kita membuat metode ya, nulis pernyataannya nulis satu-satu gitu ya. Tapi kalau sekarang, mau metode apa? Random forest. Oh, ada di Python, ada library-nya untuk klasifikasi metode tersebut. Terus seleksi fitur, ada metodenya gitu ya. Jadi harusnya lebih mudah buat kalian. Makanya kenapa akhirnya kita ketika menguji suatu skripsi itu melihat pemahaman metode. Jadi metode yang kalian gunakan itu benar-benar kalian pahami enggak sih? Tidak hanya sekedar comot library kemudian digunakan selesai, inputannya ini, outputannya ini selesai enggak. Tapi prosesnya itu bisa dipahami dan itu menjadi menjadi salah satu yang harus kalian punya ketika kalian sidang skripsi. Kalian sudah lihat seminar proposal kemarin kan? Sudah ya? Oh, ada yang belum? Iya, Ibu. Ada yang belum, Bu. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan skripsi itu ada pembimbingan skripsi ya. Pembimbingan skripsi ini, skripsinya kan dibantu oleh 2 dosen pembimbing. Ada 2 DP. Nah, DP-nya itu kalian boleh memilih. Kalian boleh memilih siapa? Mau milih Bu Vika, Bu Rima, Bu Iva, atau Pak Sigit, atau Pak Yoga gitu ya, Pak Husni, dan lain-lain, terserah. Nah, tapi kemarin jurusan memberikan aturan bahwa kalian harus memilih DP1 dan DP2 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi itu dosen kita itu nyampur, Mas. Dosen jurusan informatika itu nyampur antara dosen Prodi Informatika sama dosen Prodi Sistem Informasi. Ya. Nah, nanti akan dipetakan siapa-siapa dosen Prodi Teknik Informatika, siapa-siapa dosen Prodi Sistem Informasi. Nanti
Saya masih dalam proses pembuatan sih. Nanti akan ada nama-nama dosen beserta NIP-nya ya, yang ditempelkan di prodi, yang akan ditempel di jurusan. Kalian bisa melihat tuh, dosen prodi teknik informatika yang mana, dosen prodi sistem informasi yang mana. Nah, karena apa? Karena kita saling melengkapi ya. Jadi dosen-dosen itu punya keahlian masing-masing. Nah, dosen sistem informasi dan dosen teknik informatika itu sama. Perkuliahannya atau S1, S2-nya itu ada yang sama. Gitu ya. Malah ada yang teknik informatika waktu kuliah teknik informatika tapi ngajarnya di sistem informasi. Gitu. Jadi, konsepnya jurusan informatika itu adalah sama. Sehingga kita membagi tugas yang memiliki keahlian tertentu untuk mengajar di mata kuliah tertentu, meskipun loncat prodi. Gitu. Kayak saya kemarin juga pernah ngajar di sistem informasi. Kayak Pak Wahyudi juga pernah ngajar di informatika gitu ya. Nah, tapi apakah yang sama-sama prodi teknik informatika itu memiliki pengaruh atau tidak gitu ya? Enggak akan berpengaruh. Yang akan berpengaruh adalah bagaimana ketika kalian sidang skripsi ya, paham atau enggaknya. Itu yang menjadi pengaruh penilaian untuk skripsi. Nah, bisa DP1 dan DP2-nya dari informatika, atau DP1 atau DP2. Jadi salah satunya itu dari teknik informatika. Jadi boleh milih nih. Cuman satu aja yang dosen prodi teknik informatika, satunya SI nggak masalah. Posisinya gimana? Posisinya sembarang. Pokok salah satu ada dosen prodi informatika. Jadi misalkan di sini prodi informatika sistem informasi siapa? Pak Budi ya. Pak Budi DS kan koordinator core prodinya sistem informasi. Sudah pasti beliau home base-nya adalah di sistem informasi. Nah, itu kalau misalkan Pak Budi yang jadi DP1, Vika yang jadi DP2, boleh? Boleh. Vika yang jadi DP1, Pak Budi jadi DP2, boleh? Boleh. Gitu ya. Atau misalkan DP1 dan DP2-nya dari informatika, misalkan Vika dan Iva gitu ya. Vika dan Iva sama-sama dari informatika. DP1 dan DP2 boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak ada prodi informatikanya. Jadi misalkan Pak Budi dengan Bu Yeni ya. Bu Yeni sistem informasi juga. Pak Budi dengan Bu Yeni misalkan itu sama-sama dari prodi sistem informasi. Untuk mahasiswa teknik informatika itu tidak boleh dua-duanya dari sistem informasi. Jadi salah satunya harus dari prodi informatika. Paham di sini? Nah, ada pengecualian. Pengecualiannya berlaku bagi mahasiswa yang sudah melakukan proses pembimbingan di luar 1 Maret. Jadi ini tuh per tanggal 1 Maret ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya, misalkan mahasiswanya sudah diskusi mulai dari bulan Januari misalkan ya, dengan dosen Bu Yeni dan Pak Budi gitu ya, sama-sama dari sistem informasi. Apakah boleh dilanjutkan? Boleh, silahkan dilanjutkan. Tuh, jadi ini berlaku untuk yang baru ya, yang mulai proses pembimbingannya mulai 1 Maret 2022. Oke, kemudian untuk seminar proposal. Nah, untuk seminar proposal ini pelaksanaannya seminar terbuka ya. Jadi terbuka. Dapat dihadiri oleh mahasiswa. Sebenarnya mulai tahun-tahun dulu itu pernah ya dihadiri oleh mahasiswa ya. Nah, tambah seru malah karena ada di dalam ruangan. Gitu ya. Tapi kalau yang sekarang, yang kemarin masih nggak berlanjut lagi. Nah, makanya saya ngomong kalau modelnya adalah sekarang seminar terbuka mulai seminar proposal yang kemarin ya. Sudah banyak teman-teman juga yang menghadiri. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan seminar terbuka dapat dihadiri oleh mahasiswa maksimal 10 orang ya. Nah, mahasiswa yang hadir
harus punya bukti dengan mengisi form bukti kehadiran Sempro. Gunanya buat apa nih gunanya? Pada waktu mendaftar Sempro. Jadi pada waktu daftar Sempro, kalian harus memberikan form bukti kehadiran Sempro sebagai salah satu syarat. Itu ya. Buktinya dengan apa? Kalau misalkan online, kalau pelaksanaan Sempronya adalah online, maka buktinya adalah screenshot. Screenshot kehadiran dalam Sempro. Nah, kalau offline, kalian minta tanda tangan yang Sempro. Ya. Tapi yang bukti kehadiran offline ini belum saya buat karena pelaksanaannya masih online. Nanti menyusul ya. Oke, ini pelaksanaan seminar proposal. Kalau misalkan proposalnya di ACC, maka ada proses pembimbingan. Ya, ada proses, ini pembimbing skripsi ya. Pembimbing. Ada proses pembimbingan skripsi. Proses pembimbingan skripsi, ini ada form untuk pembimbingan. Saya lupa ya, formnya itu ada namanya ya, form 1, form 2, form 3 gitu. Ini lupa nih, pokoknya form untuk pembimbingan skripsi ini. Harus diisi nih, harus diisi sama dosen pembimbing. Masing-masing minimal 5 kali. Minimal ya. Jadi untuk DP1 itu paling enggak sudah 5 kali ketemu. Kemudian untuk DP2 itu paling enggak sudah 5 kali ketemu. Nah, form pembimbingan menjadi salah satu syarat daftar sidang. Dalam proses pembimbingan, nanti kalian intenskan dengan pembimbing ya. Nah, kemudian setelah proses pembimbingan selesai, maka selanjutnya adalah proses sidang skripsi. Sidang skripsi dimulai dengan proses pendaftaran ya. Pendaftaran sidang, DG form-nya, DG form-nya ya, pendaftaran sidang skripsi. Pelaksanaannya mau terbuka atau tertutup? Pelaksanaannya bersifat tertutup nih, kalau ini. Pelaksanaannya bersifat tertutup. Oh iya, sorry. Dalam pembimbingan skripsi ini seminar proposal selesai ya, ada proses pembimbingan skripsi. Ada form untuk pembimbingan skripsi harus diisi, kemudian ada satu lagi nih, form revisi. Form revisi Sempro ya. Form revisi Sempro ini harus sudah selesai. Sudah ACC penguji. ACC-nya apa? ACC TTD basah ya. Sekarang saya nggak mau yang model online-online. Jadi kalau misalkan form revisi Sempro itu tanda tangannya harus asli. Ini juga sebagai syarat daftar sidang skripsi. Sudah. Ini form revisi Sempro berlaku mulai Sempro kemarin ya, yang tanda tangan basah ya. Berlaku untuk mendaftar sidang skripsi ke depan. Nah, kemudian pada proses pelaksanaan sidang skripsi, pelaksanaannya bersifat tertutup. Oke. Kemudian untuk konsep berkas
Untuk seminar proposal ini dapat dihadiri berkas revisi penguji, link dan grup WA dibuat oleh peserta sempro. Jadi ketika seminar proposal itu berkas revisi, kemudian ada link untuk kalau misalkan online ya, kemudian ada grup WA itu isinya pembimbing dan penguji, itu dibuat oleh peserta sempro. Jadi dibuat grup dulu, grup pembimbing penguji, kemudian letakkan berkas semuanya di situ. Termasuk linknya, termasuk jadwalnya gitu ya. Jadi kalian menginfokan ke dosen itu di satu tempat aja. Enggak misalkan dosen pembimbing ada 2, dosen penguji ada 3, enggak masing-masing 5 gitu ya. Jadi kalian gabungkan 5 orang ini dalam suatu grup, kalian infokan di grup itu semua. Mengenai jadwal, kemudian mengenai berkas revisi, kemudian mengenai berita acara ya. Itu semuanya letakkan di grup. Nah, tapi ketika semua berkas sudah selesai, maka dosen pembimbing itu kalau misalkan sudah selesai, dia akan ngomong ke mahasiswanya. Bisa leave dari grup WA ini gitu. Jadi kalian dipersilakan untuk leave dari grup WA itu. Jadi itu khusus untuk pembimbing penguji sebenarnya. Cuman supaya nggak susah, kalian masuk dulu untuk memberikan berkas-berkasnya. Tuh. Nah, kemudian konsep sidang skripsi sama seperti ini. Sama seperti seminar proposal. Jadi, semua berkas penguji berita acara, kalau ini tambah ya, form nilai ya. Link dan grup WA itu dibuat oleh peserta sidang. Gitu. Nah, hati-hati dengan sidang skripsi karena pasti kalian akan memiliki revisi dari dosen penguji ya. Jadi kalian harus punya target nih. Kalian ingin menyelesaikan studi kalian bulan apa? Jangan sampai mepet-mepet akhir semester. Karena yang sidang ini nanti akan memiliki hak ya. Memiliki hak untuk bisa mengikuti yudisium. Jika berkas revisi sudah ACC, tanda tangan basah nih, dosen penguji. Gitu ya. Kemudian terkait laporan. Nah, laporan ini juga gini nih, saya minta ahimatif nanti ya untuk format penulisan laporan ya. Format penulisan laporan disesuaikan dengan format prodi. Di informatika. Nah, kemudian di laporan itu ada apa saja? Ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ada tanda tangan semua ya. Tanda tangannya saya minta tanda tangan basah. Jadi semua itu tanda tangannya adalah tanda tangan basah. Bu, susah Bu nyari tanda tangan basah gitu ya. Karena dosen-dosennya agak jarang ditemuin. Masing-masing dosen, sekarang saya infokan, masing-masing dosen itu memiliki tempat masing-masing di lab. Ya. Cuman kalian pasti belum tahu, misalkan Pak Firdaus posisinya ada di lab mana gitu, atau Bu Ari gitu ya, posisinya ada di mana. Itu kalian pasti akan bingung ya mencarinya. Nah, nanti kita akan cetak ya, kemudian kita akan tempel di masing-masing lab. Dan di masing-masing ruangan itu akan ada nama dosennya. Jadi kalian nggak bingung. Nah, kalian bisa konfirmasi ke dosen tersebut yang bersangkutan jika ingin ditemui untuk minta tanda tangan, bahwa berkas, Pak berkas bisa nggak ditinggalkan di meja gitu ya.
besok atau hari apa ketika Bapak sudah selesai, nanti saya akan ambil. Jadi boleh modelnya seperti itu. Jadi janjianlah dulu dengan dosen ya. Karena masing-masing dosen punya meja. Bukan semuanya di ruang jurusan ya, enggak. Di ruang jurusan itu cuma pengelola jurusan aja sebenarnya. Kalau yang lainnya itu punya posisi ruangan masing-masing. Sudah. Nah, kemudian apa lagi nih? Sudah kan selesai ya? Oke, Mas. Sepertinya itu untuk skripsi. Nanti kita bisa lengkapi sesuai dengan pertanyaan teman-teman semua ya. Iya, Ibu. Ya, jadi untuk sosialisasi skripsi seperti seperti itu, seperti yang sudah dijabarkan oleh Ibu Vika. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai seputar sosialisasi dari skripsi, dipersilakan. Monggo teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan angkat tangan. Atau pertanyaan tadi yang mengenai KP juga barangkali ada yang tertinggal, monggo ditanyakan. Oh iya, kayaknya udah jelas semua nih, Mas. Jadi model oh, Mas Deden tuh angkat tangan tuh. Ya, monggo Mas Deden. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Den. Gimana, Den? Untuk klasifikasi dosen yang fokus pada mata kuliah tertentu, apakah sudah ada, Ibu, untuk kita bisa melihat dosen siapa yang cocok ke diri kita untuk kita jadikan dosen bimbing skripsi? Oke. Sudah? Ada lagi? Untuk pemetaan topik riset dosen, saya sudah buat. Saya taruh di sini aja deh. Saya taruh di PPT-nya skripsi ya. Ini adalah peta topik risetnya informatika ya. Jadi kalian bisa mengambil bidang minat. Bidang minat di teknik informatika itu ada 4. Ngomongnya kok belepotan. Topik riset di teknik informatika itu ada 4. Yang pertama itu kecerdasan komputasional. Kelihatan ya ini ya. Kecerdasan komputasional. Kemudian sistem terdistribusi dan jaringan. Manajemen perangkat lunak, sama grafika, visualisasi, dan game. Nah, untuk topik risetnya, itu semua topik riset yang ada di mata kuliah pilihan. Itu bisa menjadi pilihan bagi kalian untuk mengambil topik. Aku mau ngambil topik yang mana ya? Tuh. Nah, kemudian untuk dosennya. Untuk dosen yang ada di masing-masingnya itu, bentar. Ini ada yang minta rubah kayaknya. Pak Budi, mana Pak Budi? Budi Dwi Satoto. Mas, sebentar Mas. Saya rubah dulu. Pertanyaan lain dulu, sambil lalu saya perbaiki. Enggak. Ya monggo Mas Gigi. Monggo Mas Gigi. Oh, gimana? Jika ingin bertanya.
Mana Gi? Ya, terima kasih Bu dan non-normatif baru di-unmute. Jadi gini Bu, kalau permasalahan yang atau pertanyaan dari Mas Eden tadi itu sebenarnya udah terjawab sih kemarin oleh Pak Sigit, yaitu bisa dicari melalui Google Scholars. Di sana, kenapa Ibu? Untuk itu tadi bukan untuk mencari dosen pembimbing yang bisa sesuai dengan topik atau ya topik skripsinya yang teman-teman ambil ini bisa dilihat melalui Google Scholar, karena di sana juga ada penelitian dari dosen-dosen informatika juga seperti itu Ibu. Jadi oleh Pak Sigit diarahkan ke Google Scholar untuk melihat dosen ini sudah melakukan penelitian apa aja sih, dan kira-kira apakah pas dengan topik skripsi yang mau saya kerjakan. Jadi melalui Google Scholar Ibu. Cuman kalau nanti dari Ibu Vika atau dari Himatif juga ada versi yang lebih simpelnya, mungkin alhamdulillah, karena sepertinya untuk buka Google Scholar teman-teman ini ya butuh semangat yang lebih. Seperti itu. Makasih. Ada sih, cuman saya harus perbaiki, ada yang minta dirubah. Image. Oke, Gi, terima kasih. Itu solusi ya. Mungkin ada yang lain. Saya mau bertanya Ibu. Untuk yang skripsi misalkan mau membuat studi kasus sebuah perusahaan, apakah perusahaannya harus wajib sudah PT atau yang CV pun diperbolehkan? Untuk yang apa Mas? KP ya ini ya? Yang skripsi Bu. Oh, yang skripsi. Yang skripsi itu masalahnya nggak harus PT sama perusahaan, Mas. Masalah pertanian pun nggak masalah. Misalkan Pak Tani gitu, nggak masalah. Jadi, iya Bu, misalkan global ya, lebih global. Jadi kalaupun permasalahannya itu permasalahan yang bisa kamu ambil dari internet, misalkan juga nggak masalah. Gitu. Ya, kalau misalkan ingin membuat studi kasusnya sebuah perusahaan, apakah perusahaannya wajib PT, Bu? Atau perusahaan yang masih CV itu nggak harus PT, Bu? Dia lebih ini ya, lebih umum ya kalau skripsi dibanding dengan tugas akhir. Dibanding dengan kerja praktek. Karena kalau kerja praktek itu kan memang kerja kan, jadi diharuskan ada tempat kerjanya gitu. Makanya harus PT atau CV, harus ada yang punya tempat kerja. Nah, tapi kalau skripsi itu nggak harus. Jadi kalian bisa mengambil dari mana-mana. Nah, oke, ini sudah mau selesai. Tunggu satu lagi. Basis teksnya, ini masuk basis teks. Gimana Mas? Saya mau bertanya kembali Bu, mengenai yang KP. Kan yang tadi yang nomor 1 itu KP offline ya Bu. Apabila KP-nya itu apa boleh di luar negeri? Misalkan di luar negeri Mas? Gak Bu, cuman bertanya saja Bu. Mana susah, mengordinasikannya susah ya, di Indonesia aja. Bu. Ini sementara ya, sementara gambar yang bisa saya tunjukin ke kalian. Bisa ngerti sih. Ini, ntar saya share screen dulu.
skripsi, save, pemetaan. Itu ya. Cetang-cetang. Saya ingin ngasih judul jadinya. Jadi pemetaan topik riset dosen. Ini ya. Nggih, Bu. Jadi di slideshow. Ini yang sudah saya buat untuk pemetaan topik riset dosen, dan ini pun nanti mungkin di ini ya, saya taruh di kelihatan nggak sampai bawah nih, soalnya sampai bawah nih banyak yang kecerdasan komputasional itu ya, Bu? ya. Jadi banyak yang sudah terpetakan. Ini dosen aktif ya. Ini dosen aktif. Bu. Tapi dosennya bukan informatika saja. Jadi jurusan informatika. Jadi kalau misalkan kalian ingin ke kecerdasan komputasional berbasis image itu, lihat yang berbasis data gambar. Sini ya. Kemudian yang berbasis data teks tuh, lihat yang basis data teks. Manajemen perangkat lunak, orang-orangnya, kemudian distribusi jaringan. Kayaknya nih ada yang lupa nih. Pak Doni masuk sini nih. Doni namanya siapa ya? Doni. Doni Abdul Fatah. Nah, Pak Doni masuk situ, dan kayaknya Pak Yuda juga. Yuda. Yuda Dwi Putra Negara. Yang namanya tidak tercantum di sini, itu bukan berarti tidak bisa ya, tapi kemungkinan beliau masih belum memberikan informasi ke saya terkait dengan topik risetnya. Tuh, jadi kalau misalkan nggak ada yang nggak ada di sini, bisa ditanyakan langsung ke dosen yang bersangkutan, ya, atau disesuaikan dengan ngajarnya, atau dengan model yang Mas Gigi tadi bilang, cari di Google Scholar namanya. Iya, Bu. Ya, baik teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi seputar skripsi atau tadi yang KP tertinggal yang ingin ditanyakan. Ya, monggo Mas Agung tadi resen. Ya, Mas Agung, gimana Mas Agung? Ya Bu, mau tanya lagi Bu. Untuk yang topik masalah KB tadi Bu, yang kalau misal buku tutorial itu kita tuh judulnya atau topiknya itu boleh ngajukan sendiri atau kita dapat dari dosen pembimbingnya Bu? Apa Mas? Gak kedengeran. Untuk apa? Untuk topik atau judul untuk buku tutorial, misal kita ngambil buku tutorial itu apakah kita boleh ngajukan sendiri atau kita dapat sendiri topiknya dari dosen pembimbing? Modelnya adalah kalian inisiatif sendiri sebenarnya ya. Jadi yang mencari permasalahan itu adalah kalian juga yang mencari solusinya, tapi diskusikan dengan dosen pembimbing. Jadi misal awal itu kalian yang harus punya dulu.
Pak atau Bu, saya ingin membuat buku tutorial ini. Saya ingin membuat saya ingin membuat project ini gitu ya. Nanti saya jadikan buku tutorial, boleh atau enggak? Gitu Mas Agung. Ya Bu, berarti kita ngajukan dulu kalau di ACC bisa lanjut untuk Iya. mengerjakan. Kemarin kan nggak perlu waktu lama, nggak perlu surat juga. Ini kayaknya bingung nih Mas Agung nih, mau offline atau mau tutorial gitu ya? Ini Bu, tanya lagi. Kalau misal topiknya itu desain grafis itu boleh nggak sih? Boleh? Boleh. Oh, Boleh desain grafis. Tapi harus ada permasalahannya loh Mas ya. Oh iya Bu. Jadi kamu cari permasalahannya apa? Desain grafismu tujukan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Siap, Bu. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Kalau misalkan desain grafisnya untuk membuat ini Mas, desain pembimbingmu siapa? Pak Yoga. Oh Pak Yoga, sip pas. Membuat untuk ini Mas, saya butuh visualisasi untuk webnya Infor itu terkait dengan topik-topiknya riset informatika nih, kayak model kecerdasan komputasional apa, sistem terdistribusi apa gitu Mas. Itu mungkin bisa dijadikan permasalahan juga. Tapi nanti omongkan ke Pak Yoga ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Dan kamu harus punya gambaran dulu mau dibuatnya seperti apa. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Itu? Ya, monggo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Dari Matif telah mengumpulkan pertanyaan Ibu. Barangkali tadi ada yang teman-teman yang sedang mengikuti kelas pada saat waktu pelaksanaan sosialisasi. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan Ibu. Jadi yang pertama itu tempat KP apakah bisa berkelompok atau hanya untuk individu Ibu? Tempat KP ya, berarti offline ya Mas ya? Iya Ibu. Boleh, asalkan ada permasalahan sendiri-sendiri ya. Oh. Dan itu modelnya didiskusikan dengan dosen pembimbing. Boleh. Jadi tempatnya satu untuk 3 orang gitu boleh. Cuman yang satunya menyelesaikan masalah keuangan, yang satunya menyelesaikan masalah kepegawaian, yang satunya menyelesaikan masalah apa gitu. Yang terpenting permasalahannya yang berbeda ya, meskipun tempatnya sama. Betul. Baik Ibu. Lalu untuk hasil KP apakah akan dipresentasikan ke dosen pembimbing atau dosen pembimbing hanya membimbing saja Ibu? Dosen pembimbing harusnya bisa tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi di akhir kalian presentasi ke dosen pembimbing, hasilnya itu apa. Kalaupun bentuk tutorial, berarti tutorialnya. Kalau misalkan dosen pembimbing di sini sekaligus dosen penguji ya, karena beliau yang berhak untuk memberikan nilai. Jadi ikuti aja maunya si dosen pembimbing. Mau dipresentasikan, oke. Mau buku aja tanpa presentasi juga nggak masalah. Ya. Jadi terserah dari dosen pembimbingnya ya. Lazimnya sih, umumnya karena kalau membuat sesuatu maka kalian harus presentasi ke dosen pembimbing. Siap Ibu. Terus ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang dititipkan Ibu. Bagaimana solusi apabila dosen pembimbing yang tidak dapat dihubungi? Ada ya model seperti itu ya? Ada Ibu. Siapa Mas dosen pembimbingnya? Kurang tahu Bu. Soalnya dari teman yang menitipkan pertanyaan hanya memberikan pertanyaan tersebut, tidak memberikan info dari dosen pembimbing. Oke. Silakan dikontak dulu 2-3 kali. Kalau misalkan tidak terjawab gitu ya, bisa konfirmasi ke prodi ya, supaya kita menengahi kita yang nanti menginfokan ke dosen yang bersangkutan. Iya Ibu.
nanti segera mungkin kalau misalkan masih belum dijawab oleh dosen pembimbing akan saya sampaikan ke Ibu Vika. Ya, oke Mas. Baik, Bu. Lalu yang terakhir Ibu, apakah untuk judul KP tidak dibolehkan menggunakan proyek yang sudah dibuat dari tugas akhir mata kuliah itu? Tugas akhir, tugas besar Pak. Iya, Bu. Tugas besar mata kuliah. Iya. Sekompleks apa ya tugas besar itu ya? Kalau KP itu harapan saya sih harus lebih kompleks daripada tugas besar mata kuliah. Cuman kalau misalkan dia kompleks ya nggak masalah, diskusikan aja dengan dosen pembimbing ya. Jadi yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan itu dosen pembimbingnya sebenarnya. Kalau dari prodi boleh, cuman kompleks enggak yang dikerjakan di dalam tugas besar skripsi itu, tugas besar mata kuliah itu. Karena beberapa kali saya demo project untuk tugas besar mata kuliah itu mahasiswanya ngerjakannya itu cuman function-function yang tidak terselesaikan, nggak full satu sistem gitu ya. Nah Iya, itu Bu. tergantung dari dosen pembimbing juga ya, diskusi dengan dosen pembimbing. Jadi apa-apa omongkan dengan dosen pembimbing. Baik, ya, Bu. Hmm. Jadi mengenai keputusannya di ACC atau tidaknya ada di dosen pembimbing. Ya, diajukan saja jika dosen diceritakan kalau ini bisa atau enggak. Atau misalkan bisa dilanjutkan hanya menambah beberapa fitur gitu nggak masalah. Ya, Bu. Ya, baik, Ibu. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai seputar skripsi atau KP? Ini saya taruh ini ya, apa namanya PDF ya. Saya kasih Nggih, Bu. ya Mas ya. Nggih, Bu. Kemudian yang skripsi. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Sudah ya kayaknya ya. Iya, sepertinya sudah tidak ada, Ibu. Oke, nggak masalah Mas. Eh, Berarti teman-teman semuanya sudah pada paham ya alur-alurnya nggih, Bu. untuk kerja praktek dan Iya, juga skripsi. Ya, nggih, harapan Bu. saya jangan buang-buang semestermu dengan percuma. Kalau misalkan ngentri KRSKP ya udah KP-nya diselesaikan semester sekarang juga. Eman sudah bayar berapa kamu UKT-nya? 3 juta, Bu. Iya, ya baik. Teman-teman, barangkali nanti ada yang masih tidak dimengerti bisa langsung ditanyakan ke bagian advokasi ke mahasiswa animatif nanti yang akan membantu menjawab. Ya, untuk yang ketinggalan sosialisasi nanti dari Himatif ada hasil rekordannya yang akan diupload ke YouTube Himatif. Ya, segitu saja untuk sosialisasi KP dan skripsi. Saya sendiri berterima kasih ke Ibu Vika telah sempat hadir dan meluangkan waktunya itu. Sama-sama Mas. Iya, Buat kalian semua ya. iya, iya. Saya
Samsa selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Samsa. Makasih Amsa. Suwun masih. Ya, IKP. Anjay KP. Mas Agung bisa ngomong Mas Agung. Anjay Mas Agung. Ngeri Mas Agung tanya banyak ya tadi Mas Agung. Cok kuyo naik. Cok kuyo naik record nang YouTube.